Spinoza Indonesia. Dari mana kesadaran kita timbul? Salah satu pertanyaan terbesar yang pernah diajukan manusia adalah, apa itu kesadaran? Dari mana kesadaran berasal? Mengapa kita menyadari bahwa kita ada? Mengapa kita bisa berpikir, mengingat, merasakan, dan memahami dunia? Banyak tradisi menjawab bahwa kesadaran berasal dari jiwa, bahwa ada sesuatu di dalam diri manusia yang terpisah dari tubuh, sesuatu yang mengendalikan tubuh, sesuatu yang menggunakan tubuh seperti pengendara menggunakan kendaraan, dan ketika tubuh mati, sesuatu itu akan tetap hidup, tetap sadar, tetap mengingat, tetap menjadi dirinya sendiri. Tetapi Baruch Spinoza mengajak kita melihat sesuatu yang jauh lebih sederhana, dan seringkali justru karena sederhana, banyak orang mengabaikannya. Lihatlah kehidupanmu sendiri. Apakah kesadaranmu hari ini sama seperti ketika kamu berusia 3 tahun? Tentu tidak. Ketika kecil, banyak hal yang belum kamu sadari. Kamu belum memahami waktu, belum memahami kematian, belum memahami tanggung jawab, belum memahami hubungan manusia, belum memahami dunia. Tetapi seiring tubuh bertumbuh, kesadaran juga bertumbuh. Seiring pengalaman bertambah, kesadaran juga bertambah. Seiring otak berkembang, cara memahami dunia juga berkembang. Mengapa? Karena kesadaran bukan sesuatu yang datang dari luar tubuh. Kesadaran berkembang bersama tubuh itu sendiri. Ketika bayi lahir, tubuhnya berkembang. Sistem sarafnya berkembang, kemampuan bahasanya berkembang, kemampuan berpikirnya berkembang. Dan bersamaan dengan itu kesadarannya juga berkembang. Tidak ada momen ketika sebuah roh tiba-tiba masuk membawa seluruh kesadaran. Kesadaran tumbuh sebagai proses, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Lalu lihat sisi yang lain. Apa yang terjadi ketika tubuh melemah? Apa yang terjadi ketika otak mengalami cedera? Apa yang terjadi ketika seseorang mengalami penyakit neurologis? Kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Kesadaran ikut berubah, ingatan dapat hilang, kepribadian dapat berubah, kemampuan berpikir dapat menurun, bahkan kesadaran itu sendiri dapat menghilang. Seseorang yang mengalami cedera otak berat bisa kehilangan kemampuan mengenali keluarganya. Seseorang yang mengalami gangguan tertentu bisa kehilangan ingatan masa lalunya. Seseorang yang mengalami kerusakan saraf tertentu dapat berubah total cara berpikirnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jika kesadaran benar-benar terpisah dari tubuh, mengapa perubahan pada tubuh dapat mengubah kesadaran? Mengapa perubahan pada otak dapat mengubah pikiran? Mengapa perubahan biologis dapat mengubah pengalaman subjektif seseorang? Bagi Spinoza, jawabannya sederhana. Karena tubuh dan pikiran bukan dua hal yang berbeda. Mereka adalah satu realitas yang sama, dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Tubuh yang berubah, pikiran ikut berubah, tubuh yang berkembang, kesadaran ikut berkembang, tubuh yang melemah, kesadaran ikut melemah. Tidak ada dua entitas yang berdiri sendiri. Tidak ada pengemudi gaib yang tersembunyi di dalam mesin biologis yang disebut tubuh. Yang ada hanyalah satu proses yang sama. Kesadaran adalah bagian dari proses kehidupan itu sendiri. Tetapi manusia seringkali tidak puas dengan jawaban seperti itu. Karena manusia menginginkan sesuatu yang lebih misterius, lebih gaib, lebih menenangkan. Maka muncullah berbagai gagasan tentang kesadaran murni, tentang diri sejati, tentang roh yang mengendarai tubuh, tentang kesadaran yang tidak pernah mati, tentang kesadaran yang dapat terpisah dari tubuh, tentang kesadaran yang tetap ada walaupun seluruh fungsi biologis berhenti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa melalui meditasi tertentu, seseorang dapat mengalami kesadaran murni yang bebas dari tubuh. Tetapi mari kita berpikir secara rasional. Jika ada kesadaran murni yang menyadari segala sesuatu, siapa yang menyadari kesadaran murni itu? Jika ada pengamat di balik pikiran, siapa yang mengamati pengamat itu? Dan jika ada pengamat berikutnya, siapa yang mengamati pengamat berikutnya? Pertanyaan itu dapat berlanjut tanpa akhir, karena kita terus menciptakan lapisan baru yang tidak pernah selesai. Spinoza menolak jalan seperti itu, bukan karena ia membenci spiritualitas, tetapi karena ia ingin kembali kepada realitas yang dapat dipahami. Ia mengajak manusia berhenti mengejar entitas-entitas yang tidak pernah dapat dijelaskan, dan mulai memperhatikan apa yang benar-benar ada. Yang benar-benar ada adalah tubuh yang hidup, tubuh yang melihat, tubuh yang mendengar, tubuh yang merasakan, tubuh yang mengingat, tubuh yang berpikir. Dan dari seluruh proses itulah muncul apa yang kita sebut kesadaran. Kesadaran bukan benda, kesadaran bukan makhluk, kesadaran bukan roh yang tersembunyi. Kesadaran adalah proses.
proses yang berlangsung selama tubuh hidup, proses yang berkembang selama tubuh berkembang, proses yang berubah selama tubuh berubah. Karena itu tidak perlu mencari kesadaran di luar kehidupan, tidak perlu mencari kesadaran di luar tubuh. Tidak perlu mencari diri sejati yang tersembunyi di balik realitas. Lihatlah apa yang ada, lihatlah pengalamanmu, lihatlah tubuhmu, lihatlah bagaimana kesadaran muncul, berkembang, berubah, dan bekerja setiap hari. Mungkin kesadaran bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Mungkin kesadaran bukanlah tamu yang datang ke tubuh. Mungkin kesadaran bukanlah pengendara yang mengendalikan kendaraan biologis. Mungkin kesadaran adalah apa yang terjadi ketika tubuh hidup, ketika tubuh merasakan dunia, ketika tubuh berinteraksi dengan realitas, ketika tubuh belajar, ketika tubuh mengingat, ketika tubuh berpikir. Dan dalam bahasa Spinoza, itulah monisme, bukan dua realitas. Bukan tubuh dan jiwa yang terpisah, bukan materi dan roh yang saling berhadapan, melainkan satu kenyataan yang sama, tubuh yang berpikir dan pikiran yang bertubuh. Dua cara melihat satu realitas yang sama.